Cindy Destananda tewas saat menjalani bulan madu bersama suaminya di sebuah hotel di Solok, Sumbar, Kamis, 9 Oktober 2025. Cindy telah dimakamkan pada Jumat, 10 Oktober 2025. Pada momen ini, sang suami Gilang Kurniawan hadir ke pemakaman dengan mengenakan infus. Cindy meninggal dunia di lantai kamar mandi hotel. Sementara Gilang yang juga pingsan di lantai kamar mandi hotel masih bisa selamat. Meski nyawanya berhasil ditolong, tetap saja perasaan sedih menyelimuti pemuda yang menikah dengan Cindy pada 4 Oktober 2025 silam itu. Sebab itu, di saat kondisi tubuhnya masih belum 100% sehat, Gilang tetap bersikeras menghadiri pemakaman istri di Kota Padang. Ia dibopoh oleh sejumlah kerabat dan keluarga, berjalan terkulai lemas sembari memasang ekspresi wajah sedih dan tatapan kosong. Tak kalah disorot, di bagian hidungnya masih terdapat selang infus yang menandakan kondisinya memang belum 100% sehat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tak ada tanda-tanda kekerasan baik dari korban pria maupun wanita. Diduga mereka mengalami keracunan gas dari kamar mandi penginapan tersebut. Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, mengatakan, kepolisian masih menunggu hasil visum jenazah korban. Kami lagi menunggu visumnya, ujar AKBP Agung seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat, 10 Oktober 2025. AKBP Agung menyebutkan, polisi telah mensterilkan lokasi dengan memasang garis polisi di penginapan tersebut. Sementara itu, Kapolsek Lembah Gumanti, AKP Barata Rahmat Sukarsi menyatakan, dari hasil pemeriksaan visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihaknya masih menyelidiki kasus itu terkait penyebab kematian. Ada dugaan karena keracunan gas dari pemanas air mandi, tetapi polisi belum memastikannya. Kami belum bisa menyimpulkan. Kalau untuk kemungkinan bisa semua, tetapi belum bisa dipastikan, kata AKP Barata. Menurut keterangan saksi dan pihak penginapan, pasangan tersebut diketahui check-in sekitar pukul 13.25 WIB pada Selasa, 8 Oktober 2025. Mereka diketahui bernama Gilang Kurniawan dan Cindy Destananda, datang bersama dan langsung menuju kamar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang malam, tepatnya pukul 18.30 WIB, korban perempuan sempat memesan makanan melalui resepsionis berupa sup iga, mie kuah pedas, air mineral besar, risol mayo, dan kentang goreng. Pesanan itu diantarkan oleh salah seorang karyawan penginapan bernama Cecep, ujar Barata. Keesokan paginya, sekitar pukul 7.15 WIB, karyawan hendak mengantarkan sarapan ke kamar. Saat dipanggil dari luar, terdengar suara laki-laki dari dalam kamar mengatakan sedang mandi. Namun setelah beberapa menit tidak ada lagi respons, karyawan kembali mengetuk pintu, tapi tetap hening. Merasa curiga, pihak penginapan kemudian membuka paksa pintu kamar sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di dalam, mereka mendapati kedua tamu sudah tergeletak di kamar mandi.